Perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki babak baru yang kian memanas. Langkah hukum tegas diambil oleh Ruben Onsu dengan secara resmi mendaftarkan gugatan demi mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak mereka. Namun, langkah agresif ini langsung memicu reaksi keras. Pihak Sarwenda secara terbuka melayangkan rasa kecewa dan menegaskan tidak akan tinggal diam. Alih-alih melunak, tensi hukum justru semakin meninggi setelah pihak Sarwenda mengancam akan buka-bukaan dan membongkar fakta mengejutkan terkait Ruben Onsu yang selama ini belum diketahui publik. Dengan agenda mediasi yang kini terancam gagal total, kedua belah pihak sama-sama bersiap menghadapi pertarungan sengit di meja hijau. Berikut adalah 5 fakta krusial di balik panasnya gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Perseteruan perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini resmi bergulir di ranah hukum dengan tensi yang kian meninggi. Dipicu oleh pengakuan pihak Ruben yang merasa dipersulit untuk bertemu dengan buah hatinya, presenter kondang tersebut akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben Onsu menyatakan telah mempertimbangkan dengan matang dan resmi mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Menanggapi serangan hukum tersebut, pihak Sarwenda tidak tinggal diam. Melalui sang penasihat hukum, Chris Samsiu, Sarwenda menegaskan bahwa dirinya telah siap menghadapi pertarungan legal ini demi mempertahankan anak-anaknya. Babak baru perebutan hak asuh ini pun dipastikan akan berjalan sengit di meja hijau. Dan sangat lama ya, Bang. Sudah pasti. Kemarin ketika Ruben masih ingin mempertimbangkan untuk memutuskan mengajukan gugatan, teman-teman dan masyarakat nggak sabar gitu loh. Kapan bang gitu. Ketika dia sudah sampai kepada putusan untuk melayangkan gugatan, malah dipertanyakan apakah sudah berdasarkan pertimbangan bang loh. Sudah dong, kan kemarin juga kan kita ditanya-tanya kapan didaftarkan, kita bilang akan ada pada waktunya setelah pertimbangan. Jadi kalau misalnya sekarang sudah didaftarkan, tentu itu sudah sesuai dengan pertimbangan yang matang oleh Ruben. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan, kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan, ya. Jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola, ya, dari Ruben Onsu, ya. Jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Iya, pada dasarnya klien kami memang sudah siap kok, dari sebelum-sebelumnya juga sudah siap. Karena seperti yang sudah kita juga jelaskan bahwa klien kami ini seorang ibu yang mau melakukan apapun demi anak-anaknya. Berjuang, bahkan memberikan nafkah, mencari pekerjaan untuk anak-anaknya sampai saat ini. Jadi kalau ditanya klien kami sudah siap, kami rasa klien kami siap. Harapan untuk menyelesaikan perebutan hak asuh anak secara damai tampaknya kian menipis. Langkah Ruben Onsu yang memilih langsung mendaftarkan gugatan hak asuh ke pengadilan menuai respons negatif dan kekecewaan mendalam dari pihak Sarwenda. Alih-alih melunak, tindakan hukum Ruben dinilai justru menutup jalan damai yang tengah diupayakan. Dampak dari gugatan sepihak tersebut, pihak Sarwenda kini terang-terangan menyebut bahwa agenda mediasi yang rencananya digelar pada tanggal 11 mendatang kemungkinan besar akan berakhir gagal total. Pertemuan yang seharusnya menjadi ruang diskusi kini berubah menjadi sinyal kuat bahwa persidangan perebutan hak asuh anak ini akan berlanjut ke meja hijau tanpa kompromi. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum
terlaksana sudah ada gugatan. Ya kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya kami jujur aja, kami bingung. Ya Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu ya kita lihat. Penasihat hukum Sarwendah Kris Samsiu melayangkan ancaman bahwa pihaknya siap membongkar fakta-fakta mengejutkan terkait Ruben yang selama ini tersimpan rapat. Namun gertakan tersebut tidak membuat pihak lawan gentar. Ruben Onsu melalui penasihat hukumnya Minola Sebayang langsung memberikan skakmat dengan respons yang menohok. Alih-alih mundur, pihak Ruben justru mempersilahkan dengan lantang agar semua fakta tersebut dibuka selebar-lebarnya di hadapan majelis hakim. Genderang perang pembuktian kini resmi ditabuh dan kedua belah pihak tampak sama-sama siap saling buka-bukaan di meja hijau. Kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Ya, Bang Minola akan membela kliennya, membuat bahwa kliennya layak untuk mendapatkan hak asuh. Kami sebagai kuasanya Bang Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Ya. Nggak ada masalah. Silakan kuasa hukum S mengungkap fakta-fakta, silakan. Sepanjang fakta-fakta itu berkaitan dengan masalah anak, ya, berkaitan dengan masalah kenapa anak-anak tidak diberikan bertemu, berkumpul bersama dengan ayahnya seperti yang disepakati, ya. Sepanjang itu berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan hak anak-anak dan juga hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Kami nggak khawatir gitu loh. Tapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak gitu loh. Jadi karena bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu kejutan jika bukti itu akan kami tampilkan dalam persidangan. Tapi semuanya bukti-bukti itu akan berkaitan dengan kepentingan anak dan juga kenapa hak asuh anak itu harus bertindak. Dan yang pasti kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Jelang menghadapi persidangan perebutan hak asuh anak yang kian memanas, Ruben Onsu menunjukkan sikap yang sangat percaya diri dan tak gentar sedikit pun. Di tengah berbagai tekanan dan argumen dari pihak lawan, Ruben justru merasa berada di atas angin dengan keyakinan penuh. Ia menyatakan sangat optimis bahwa hak asuh atas anak-anaknya akan berhasil dimenangkan di meja hijau. Bukan tanpa alasan, keyakinan ini didasari oleh posisi hukum serta bukti-bukti kuat yang telah disiapkan oleh tim hukumnya untuk dibawa ke hadapan majelis hakim. Ruben Onsu kini bersiap melangkah ke pengadilan dengan kepala tegak, siap memperjuangkan masa depan anak-anaknya hingga ketukan palu terakhir.
optimis itu kan pasti akan ada pada para pihak. Itu wajar-wajar saja. Kami sebagai penggugat optimis kami akan menang. Ya, dan kalau ditanya sama kuasa hukum S sebagai tergugat, sebagai termohon, ya kami kan pemohon, ya. Sementara S itu kan termohon. Kalau ditanya sama kuasa hukumnya S sebagai termohon, dia juga pasti akan optimis menang. Menghadapi gugatan hak asuh anak yang dilayangkan oleh Ruben Onsu, Sarwenda mengambil sikap tegas dan menolak untuk menyerah begitu saja. Naluri seorang ibu kini membakar semangatnya untuk memasang badan demi masa depan buah hatinya. Secara terbuka, Sarwenda menegaskan bahwa dirinya siap berjuang habis-habisan hingga titik darah penghabisan di meja hijau. Baginya, hak asuh anak adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan dan ia memastikan tidak akan melepaskan anak-anaknya begitu saja ke tangan Ruben Onsu. Dengan mental yang sudah bulat dan persiapan hukum yang matang, Sarwenda kini bersiap menghadapi segala jalannya persidangan, membuktikan bahwa ia akan melakukan apapun demi mempertahankan anak-anak tetap berada di pelukannya. Gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Siapapun yang menjadi pemenang dalam gugatan hak asuh anak ini, itu tidak akan bisa mengeliminasi hak ibu maupun hak ayah untuk berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.